Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah di antara diri kita yang kadang-kadang pada saat membaca maulid itu tidak menemukan feel bahwa Rasulullah itu profil yang hebat, yang berjasa. Sehingga pada saat ikut maulid itu kosong hatinya. Bila ada, dengarkan kisah ini. Kita akan bicarakan betapa hebatnya akhlak Rasulullah SAW, yang dengan itu kita bisa membayangkan betapa senangnya hidup berdampingan dengan beliau. Bagaimana kisahnya? Yuk kita bahas. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir bin Abdullah itu punya kendaraan. Kalau dulu bukan Xenia, Avanza atau Innova, bukan. Tahu sendiri kalau dulu kendaraannya itu unta. Untanya Jabir ini sudah tua, sudah renta, dinaiki sudah tidak enak. Kalau sekarang ya mobil-mobil tua begitulah ya. Kalau di starter itu semuanya bunyi, kecuali klaksonnya tidak bunyi. Intinya ini kendaraan sudah tidak enak. Ini unta sudah layaknya dipensiunkan, sudah tidak enak. Wa marartu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir. Kala itu aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah mengelus-elus, menyentuh untaku, kata Jabir. Disentuh itu untanya Jabir, faidan seketika untanya Jabir ini menjadi unta yang remaja, yang enak tumpahannya, yang gagah perkasa, yang sigap, yang kuat, yang nyaman. Ini mukjizat, jangan ditiru. Nanti jenengan punya wagon terus kemudian dialus jadi Innova Yonda atau Supra dilus-lus jadi Nmax Yonda. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Tapi ini bukan kisah intinya. Kisah intinya sebentar lagi. Setelah sahabat Jabir kegirangan, seneng karena untanya itu dilus-lus Rasulullah SAW menjadi enak, menjadi remaja kembali, menjadi sehat itu unta. Ini bagian dari mukjizat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW itu diizinkan oleh Allah. Ada keajaiban-keajaiban yang luar biasa menunjukkan bahwa beliau adalah seorang nabi. Tapi keajaiban itu keajaiban zahir. Ada keajaiban akhlak yang luar biasa. Ikuti kisahnya terus ya. Nah, setelah itu Rasulullah SAW kemudian menanyakan kepada sahabat Jabir, gimana wahai Jabir, untamu gimana? Wah, enak ya Rasul. Enak. Kalau unta engkau sudah enak, gimana? Kalau kau jual kepadaku. Jabir langsung diam. Dijual. Kalau dijual iman-iman. Tapi yang mau beli Rasulullah. Gimana ya? Akhirnya Jabir bilang demikian. Ya Rasul, kalau engkau yang beli ya silahkan. Tapi saya minta izin, saya pulang dulu ke rumah. Buat cerita-cerita ke rumah. Cerita-cerita ke orang rumah bahwa tadi untanya tidak enak, setelah engkau sentuh itu menjadi luar biasa enak, menjadi nyaman, menjadi sehat. Silahkan. Jabir pulang, cerita ke orang rumah bahwa untanya itu setelah disentuh Rasulullah SAW menjadi unta yang nyaman. Tumpahannya menjadi unta yang nyaman ketika dinaiki. Selesai itu Jabir kembali lagi ke Rasulullah SAW. Tepatnya ke rumah Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menjual unta tersebut. Langsung oleh Rasulullah SAW itu dibeli untanya. Nih, hai Jabir, ini uangnya. Mana untanya? Unta dikasih, uangnya dikasihkan ke Jabir. Jabir pulang membawa uang. Untanya sudah dikasihkan ke Rasulullah SAW. Tidak jauh dari situ, Jabir itu kayak orang, gimana ya, eman-eman. Cara wong kene ya tingak-tinguk. Rasulullah itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Singkatnya Rasulullah itu tahu perasaan umatnya. Kalau ada hal-hal yang galau dari umatnya, Rasulullah lah yang pengen nanggung. Kalau ada hal-hal yang tidak nyaman, maka Rasulullah lah yang ingin pasang badan. Begitu kurang lebih maknanya. Dipanggil itu Jabir. Ya Jabir, ta'al, kesini. Jabir datang lagi. Kenapa? Kau senang sama unta ini?
Iya ya Rasul, kalau kau senang sudah ini unta memang rezekimu. Lalu uang itu pun itu semoga jadi rezekimu. Gak semoga sih, itu rezekimu juga. Masya Allah. Ada orang sekarang akhlaknya seperti itu, kelas mobil loh. Masya Allah. Gayanya pertama dibeli itu mobil, setelah uang diterima, mobil dikasihkan, habis itu mobilnya dikasihkan lagi, uangnya dipegang sama yang tadi itu sudah menjual. Masya Allah. Luar biasa kan? Maka kayak apa senangnya jadi Jabir? Dan kayak apa kalau kita ini juga sebagaimana Jabir, berdekatan dengan Rasulullah SAW, tahu banget perasaan umatnya. Ya Allah. Belum lagi ketika sahabat Jabir itu punya utang, menanggung utang diri dan utang orang tuanya. Maka Rasulullah SAW langsung membawa satu genggam kurma, ditaruh, ditutupi, wahai Jabir, lunasi utang-utangmu dengan kurma ini. Kalau orang dulu kan utangnya buat makan ya. Gak tahu kalau orang sekarang. Ambil secukupnya buat nyarutang hutang-hutang orang tuamu. Das. Kasih. Kembali lagi. Ada lagi yang orang tuamu hutang belum dibayar? Ada ya Rasul, ambil lagi. Sampai hutang-hutang orang tuanya lunas. Dan ketika dibuka, itu kurma ternyata masih utuh. Ini pun mukjizat. Mukjizat zahir bernama kurma yang masih utuh. Bernama unta yang tadinya sudah tidak enak dinaiki menjadi unta yang sangat sehat dan enak dinaiki. Itu mukjizat zahir. Tapi mukjizat yang paling luar biasa adalah akhlak beliau. Kayak apa senangnya ya, kita bisa berdekatan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memang sekarang secara fisik sudah tidak ada. Tapi secara ruh masih terus ada. Bagaimana untuk nyambung dengan ruh Rasulullah SAW? Perbanyak membaca sholawat. Bayangkan keindahan akhlak beliau meliputi diri kita. Salatan yattasilu bihi ruhul musalli alaihi bihi. Sholawat yang dengan sholawat ini semoga nyambung ruh kita dengan ruh Rasulullah SAW. Maka kita pasti bahagia. Ingat, hubbun nabi kashfu faqatid dunya wal akhirah. Cinta kepada Nabi menghilangkan kesusahan-kesusahan urusan dunia dan kesusahan-kesusahan akhirat. Kisah ini terdapat dalam kitab Min Mu'jizatir Rasul. Karena berdasarkan hadis, maka insya Allah otentik untuk kita jadikan pegangan. Bahwa Rasulullah memiliki akhlak yang luar biasa. Semoga hal ini menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.